البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah silsilah rasail yang disyarah oleh Syekh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Sekarang kita akan masuki pembahasan berikutnya dari kitab Sittatu Mawadhi' minas Sirah, yaitu 6 pelajaran penting tentang Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Diperhatikan baik-baik barakallahu fiik. Kata beliau, qala al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah, al-mawdi' al-khamis. Sekarang pelajaran yang kelima, Qissatul hijrah wa fiha minal fawaidi wal ibar ma la yarifuhu aktsar min man qara'aha. Artinya, diperhatikan baik-baik. Tempat yang kelima itu pelajaran penting seputar sirah an-nabawiyah, yaitu kisah hijrah. Itu kisah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Adapun hijrah yang pertama dari Makkah ke Habasyah ke Ethiopia, waktu itu Rasulullah alaihi wasallam beliau tidak ikut. Namun segenap para sahabat hijrah ke sana. Di antaranya sahabat yang mulia Dzunurain Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, na'am barakallahu fiik, beserta istrinya. Siapa? Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai-sampai para ulama mengatakan dari kalangan sahabat yang pertama kali hijrah ke Habasyah dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, bersama putri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat biar tambah jelas. Kata beliau, Qissatul hijrah, kisah seputar hijrah. Wa fiha minal fawaid, di dalamnya terkandung faedah-faedah wal ibar dan pelajaran-pelajaran penting. Disimak kitabnya ya. Ma la ya'rifuhu aktsar man qara'aha, yang kebanyakan orang yang membacanya belum tentu mengetahuinya. Jadi orang yang baca sirah itu banyak, cuman yang bisa mendapatkan faedah dan mengambil pelajaran itu enggak semuanya gitu maksudnya. Paham ya? Kitab sirah banyak, mungkin antum sering baca juga, tapi kata beliau apa? Ma la ya'rifuhu aktsar man qara'aha. Kebanyakan orang yang membacanya, baca kisah seputar hijrah ini, belum mengetahuinya dengan pengetahuan yang benar. Kita lihat bahwa itu syarahnya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan atsabahullah, al-hijratu fil lughah, hijrah secara bahasa adalah ma'khudatun minal hajr wa tark, diambil dari kata al-hajr, yaitu at-tark, meninggalkan, yang tidak tahu artinya diartikan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan warruzza fahjur, adapun berhala fahjur, tinggalkanlah. Ar-ruzz itu artinya sonam, berhala. Nah, warruzza fahjur, maksudnya apa? Tinggalkanlah berhala tersebut. Ai utrukhu, maksudnya tinggalkanlah. Ini secara bahasa ya. Jadi al-hijrah secara bahasa dari kata al-hajr. Al-hajr artinya adalah at-tark, yaitu meninggalkan. Nah, seperti itu. Allahumma musta'an. Kita lihat sini. Fal hajr huwa tark. Maka hajr itu maknanya tark, meninggalkan.
Wa minhu hajru ahlil ma'asi. Termasuk contoh yang maknanya adalah meninggalkan adalah hajru ahlil ma'asi, meninggalkan pelaku-pelaku maksiat. Wa hajrul musyrikin, dan meninggalkan orang-orang musyrikin, yakni tarkuhum wa adamu mahabbatihim. Maksudnya meninggalkan orang-orang musyrikin dan tidak mencintai mereka. Itu namanya hajr. Secara bahasa adalah at-tarku, itu meninggalkan. Al-hajru secara bahasa apa tadi? At-tarku, itu meninggalkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Disimak ini. Orang yang muhajir, orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah telah larang. Taraka ma nahallahu anhu, maksudnya meninggalkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Itu namanya hijrah. Jadi kalau orang hijrah, itu konsekuensinya dia meninggalkan perkara-perkara Allah Ta'ala larang. Itu makna secara bahasa ya. Nah, adapun makna secara istilah yang masyhur, yang ma'ruf, akan kita baca sekarang. Amal hijratu fi syara'. Nah, ini diperhatikan di garis ini biar antum tambah paham. Adapun hijrah secara syariat adalah fahiyal intiqalu min baladil syirki ila baladil islam li ajlid din. Masya Allah, ini definisi yang paling mudah, paling bagus ya, yang menyebutkan tentang apa? Hijrah. Apa itu hijrah secara syariat? Fahiyal intiqal, yaitu berpindah. Intiqal ini berpindah. Nah, berpindah min baladil syirki, dari negeri kesyirikan, ila baladil islam, menuju negeri Islam. Dalam rangka apa? Li ajlid din, dalam rangka agama. Dalam rangka agama, bukan karena dunia, bukan karena harta wala dunya, bukan karena tahta wala karena harta wala karena wanita, bukan. Tapi karena apa? Karena din, min ajli ad-din, li ajli ad-din, dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya. Nah, ini hijrah yang sifatnya apa? Barakallahu fikum, umum. Ada hijrah yang lebih khusus lagi. Seseorang berhijrah dari apa? Dari kemaksiatan menuju ketaatan, hijrah juga. Orang hijrah dari kebid'ahan menuju as-sunnah, itu hijrah juga. Orang hijrah dari kampung yang penuh dengan kebid'ahan menuju kampung yang penuh dengan as-sunnah, itu hijrah juga. Mafhum? Tapi hijrah secara umum, secara syariat yang diinginkan adalah yang pertama tadi itu. Al-intiqalu min baladil syirki ila baladil islam. Berpindah dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Mafhum? Contohlah. Nah, barakallahu fiik, contoh yang paling mudah. Mungkin kita punya saudara atau punya teman di Amerika sana. Nah, barakallahu fiik, negara kufar, dia hijrah ke Saudi. Menetap di Saudi, hijrah, meninggalkan negara kufar menuju negara apa? Nah, Islam. Itu masuk hijrah juga. Mafhum? Nah, diperhatikan, hadhiyal hijratu syar'iyyatu, inilah hijrah yang syar'iyyah. Jadi kalau orang sudah berniatan hijrah, itu jangan mundur lagi, jangan balik lagi ke negaranya. Contohnya dia meninggalkan negara kufar, pindah ke negara kaum muslimin. Kalau sudah benar-benar niatan hijrah, jangan balik lagi negara kufar. Paham ya? Ada ancamannya soalnya. Nah, barakallahu fiik, kecuali keperluan yang sangat daruriyah, sangat darurat, itu lain lagi pembahasannya. Wa illa enggak boleh balik lagi. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat, wal hijratu fiha fadlun 'azim, dan hijrah itu di dalamnya terkandung keutamaan yang agung. Sahih. Orang kadang-kala tinggal di negara kufar, di sana dipersulit, salat juga dipersulit, adzan enggak boleh. Ketika Idul Adha mau melakukan sembelihan hewan korban dipersulit. Nah, di saat-saat tersebut enggak memungkinkan untuk menegakkan syiar-syiar Islam, enggak mungkin untuk menegakkan dan melaksanakan perintah dari Allah Ta'ala, justru akan merusak agamanya. Wajib hijrah. Wajib hijrah dari negara kufar menuju negara kaum muslimin. Itu wajib ya kalau keadaan seperti itu. Wa hiya adilatul iman wal jihad fi sabilillah. Masyaallah. Yang mana hijrah itu adalah setingkat, sebanding dengan apa? Keimanan, jihad di jalan Allah Ta'ala. Karena diurutkan, digabungkan dan melihat alladzina amanu wa hajaru wa jahadu, yaitu orang-orang yang mereka beriman, kemudian berhijrah dan berjihad. Digabung, lihat tuh, iman, hijrah, jihad. Jadi setara, keutamaannya luar biasa ya. Na'am. Fahada mimma yadul ala 'idhamil hijrah. Ini termasuk apa? Termasuk dalil yang menunjukkan akan agungnya dan betapa besarnya
keutamaan hijrah. Naam. Sampai-sampai datang dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad alaihi wasallam beliau mengatakan, la tanqatul hijrah hatta la tanqatul taubah hatta tanqatul hijrah wa la tanqatul hijrah na'am wa la tanqatul taubah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Atau terbalik ini ya. Dalam riwayat sebutkan Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, la tanqatul hijrah hatta tanqatul taubah wa la tanqatul taubah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Artinya apa? Hijrah itu tidak akan terputus syariatnya. Sampai kapan? Sampai terputusnya taubat. Orang taubat tidak terima lagi, nah terputus pula hijrahnya. Dan taubat tidak akan terputus sampai kapan? Sampai matahari terbit dari arah barat. Nah, kalau sudah terbit dari arah barat, tidak ada lagi hijrah lagi sudah. Paham ya? Terputus sudah di situ. Wa illa pada asalnya senantiasa apa? Maftuhah, terbuka sampai hari kiamat. Paham? Nah, maksudnya ila qurbi qiyamis saah, sampai mendekati hari kiamat. Nah, kita lihat wal hijratu baqiyatun ila an taqumas saah, lihat. Dan hijrah itu senantiasa ada, tersisa sampai hari kiamat. Maksudnya ila qurbi qiyamiha, sampai mendekati hari kiamat. Itu paham ya maksudnya ya? Jadi semua dalil yang menunjukkan kebaikan itu senantiasa ada sampai hari kiamat, maksudnya sampai mendekati hari kiamat. Bukan pas hari kiamat itu. Karena kalau pas hari kiamat enggak ada lagi kebaikan sudah. Enggak ada, semuanya kejelekan, kejahatan. Jadi kalau antum baca artikel, tulisan atau hadis sampai hari kiamat, maksudnya sampai mendekati hari kiamat. Kalau masalah kebaikan ya, nah seperti itu. Kemudian barakallahu fiik, mungkin antum pernah dengar riwayat atau hadis yang lafadznya la hijrata ba'dal fathi. La hijrata ba'dal fathi. Enggak ada hijrah lagi setelah Fatu Makkah. Bagaimana cara mensinkronkan? Katanya hijrah senantiasa ada sampai hari kiamat. Tapi kenapa ada riwayat yang mengatakan la hijrata ba'dal fathi? Tidak ada hijrah lagi setelah Fatu Makkah. Apa? Bagaimana cara mensinkronkannya? Cara mengkondisikannya bagaimana? Para ulama telah menjelaskan maksudnya tidak ada hijrah lagi dari Makkah ke Madinah. Pertama. Yang kedua, tidak ada hijrah lagi yang lebih afdal. Paham ya? Kalaupun hijrah tetap ada, cuma yang lebih afdal hijrahnya para sahabat waktu itu. Dari Makkah ke Madinah. Sekarang enggak ada hijrah lagi. Kenapa? Karena kota Makkah sudah menjadi kota kaum muslimin. Faham? Waktu itu ketika dari Makkah ke Madinah, kenapa kok dinamakan hijrah? Karena Makkah waktu itu dikuasai oleh orang kufar Quraisy. Paham? Jadi berpindah dari kampung yang penuh dengan kekufuran menuju apa? Kampung kaum muslimin. Paham? Jadi jangan sampai bingung ya. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah Fatu Makkah. Maksudnya apa maksudnya? Tidak ada hijrah yang lebih afdal daripada apa? Hijrahnya para sahabat dari Makkah ke Madinah. Yang kedua, tidak ada apa? Nah, barakallahu fiik, hijrah dari Makkah ke Madinah lagi. Karena Makkah sudah menjadi negeri kaum muslimin. Mafhum insyaallah? Nah, kita lihat. Perhatikan baik-baik ya. Falladzi la yaqdir 'ala idhari dinihi fi biladil musyrikin, yajibu 'alaihi an yuhajira ila baladin yaqdir fihi 'ala idharih. Penting ini. Maka orang yang tidak mampu untuk menampakkan agamanya di negeri kaum musyrikin, maka wajib dia hijrah menuju negeri yang dia mampu untuk menampakkan agamanya. Syiar-syiar Islam, azan dikumandangkan, salat ditegakkan, Idul Fitr, Idul Adha dilaksanakan. Nah, jangan sampai kita gara-gara dunia berat untuk meninggalkan negara kufar, jangan. Berbahaya, ancamannya berat nanti. Ancamannya apa ancamannya? Ancamannya adalah faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka-mereka yang mampu hijrah tapi lebih mengedepankan dunianya, enggak mau hijrah, mereka mendapat tempat kembali mereka neraka jahanam, sejelek-jelek tempat kembali, wal'iyadzubillah. Mafhum insyaallah ya? Nah, kadang kan seperti itu. Nah, karena adzan termasuk daripada syiar. Nah, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh itu merupakan ketakwaan hati. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Disimak lagi, perhatikan. Fa in lam yuhajir wa huwa yaqdir 'alal hijrah, penting ini. Maka jika dia tidak hijrah padahal dia mampu untuk hijrah, fa innallaha 'azza wa jalla anzala fil Qur'an. Maka sungguh Allah Ta'ala telah menurunkan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina tawaffahumul malaikah
zalimi anfusihim. Qalu fima kuntum? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Artinya sesungguhnya orang-orang yang telah dimatikan oleh para malaikat, mereka menzalimi diri mereka. Kenapa? Suruh hijrah enggak mau. Padahal bumi Allah luas gitu loh. Pindah selamat. Waktu itu malah enggak mau hijrah. Ketika ada peperangan, nah barakallahu fik, mereka apa? Dipaksa untuk keluar, terbunuh kaum muslimin. Di tengah-tengah apa? Kerumunan orang kufar tersebut. Salah mereka sendiri. Ketika diperintahkan hijrah enggak mau hijrah, tetap di Mekah, ya enggak? Begitu ada peperangan, kaum muslimin ini dipaksa oleh orang-orang kufar Quraisy ikut, gitu loh. Paham ya? Orang-orang lemah dipaksa akhirnya terbunuh. Paham ya? Terbunuh. Kaum muslimin yang bunuh enggak tahu kalau mereka kaum muslimin. Paham? Karena suruh hijrah enggak mau tadi. Kita lihat. Akhirnya ditanya, "Fima kuntum?" Dari negeri mana kalian? Kenapa kalian? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Dahulu kami orang-orang yang lemah di muka bumi ini. Qalu, dibantah. Qalu, alam takun ardul wasi'ah? Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, hijrahlah kalian di bumi Allah Ta'ala tersebut. Faulaika ma'wahum jahannam, ini ancamannya. Maka mereka tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Wasa'at masira, yang mana neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Wal'iyad billah. Ini yang bagaimana? Yang mampu hijrah tapi tidak mau hijrah. Nah barakallahu fik, mampu untuk hijrah, untuk pindah enggak mau, tapi lebih mengedepankan apa? Dunianya. Ingin dapat dunianya, dapat harta, akhirnya dia tinggal di negara kufar. Hada wa'idun syadidun ma'annahum muslimun. Lihat ini. Ini ancaman yang keras. Bersamaan mereka adalah kaum muslimin. Mereka bukan orang kafir ini ya. Kaum muslimin lemah, kaum muslimin, bukan orang kafir. Tapi karena enggak mau hijrah, nah kita lihat. Lakin lamma tarakul hijrah bi'udri mahabbatil amwal wal aulad wal watan. Lihat ini. Akan tapi dikarenakan mereka meninggalkan hijrah dengan apa? Dengan alasan cinta harta, cinta anak, cinta tanah air. Cinta harta, cinta anak, cinta tanah air. Alasannya itu. Wa qaddamu mahabbata hadhil asya' 'ala al-hijrah, dan mereka justru mengedepankan cintanya terhadap perkara-perkara ini daripada hijrah. Fallahu jalla wa ala tawa'adahum bihadzal wa'id. Maka Allah Ta'ala pun mengancam mereka dengan ancaman ini. Apa ancaman ini? Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Maka mereka tempat kembali neraka jahannam, yang mana neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Wal'iyadu billah. Ikhwani fid din, a'azzani wa astaghfirullah, barakallahu fikum. Ini hijrah yang maknanya luas. Hijrah yang maknanya khusus. Setelah kita mengenal as-sunnah, tinggalkan bid'ah, menuju as-sunnah. Setelah kita mengenal tauhid, tinggalkan syirik, menuju tauhid. Itu hijrah yang lingkupannya lebih apa? Khusus lagi. Mafhum? Setelah kita mengenal ketaatan, tinggalkan kemaksiatan. Hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Hijrah dari bid'ah menuju as-sunnah. Hijrah dari perkara syirik menuju apa? Tauhid. Itu hijrah juga. Naam. Kita lihat wa sababun nuzulil ayah. Disimak ini sebab turunnya ayat tadi apa sebabnya? Wa sababun nuzulil ayah, sebab turunnya ayat ini, annahu lamma kanat ghazwat Badrin. Bahwasanya waktu itu tatkala perang Badr. Tahun berapa perang Badr ini? Sebelum atau setelah perang Uhud? Perhatikan, perang Badr ini sebelum atau setelah perang Uhud? Antum? Sebelum perang Uhud, tahun berapa? Perang Badr tahun berapa? Nah, barakallahu fiik. Naam. Tahun berapa perang Badr? Abdurrahman? Tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah. Nah, perhatikan kisahnya itu, annahu lamma kanat ghazwatu Badrin. Bahwasanya tragedinya waktu itu ketika perang Badr, kana ma'al musyrikin. Lihat. Waktu itu bersama orang musyrikin, unasun minal muslimin. Lihat, gabung. Waktu itu bersama kaum musyrikin, ada manusia-manusia dari kalangan kaum muslimin. Nah, barakallahu fiik, dari kalangan kaum muslimin, baqau fi Makkah. Tersisa tinggal di Mekah. Walam yuhajiru. Lihat ini. Mereka enggak mau hijrah, syuhan biwatanihim wa biladihim wa amwalihim wa auladihim. Lihat alasannya. Karena pelit. Ya, dengan negeri mereka, enggak mau melepaskan negeri mereka, dan
Nah, barakallahu fiik, enggak mau melepaskan harta mereka dan anak-anak mereka. Jadi mereka alasannya itu, mau ninggalkan Mekah berat. Ninggalkan anak-anak mereka di Mekah berat. Ninggalkan harta-harta mereka di kota Mekah berat. Itu sebabnya. Tapi ternyata apa? Alasan itu enggak dibenarkan. Karena harta enggak dibenarkan. Lihat ini. Na'am barakallahu fiik, wa hum yaqdiruna 'alal hijrah. Padahal mereka mampu tuh hijrah. Lihat ini. Mampu tuh hijrah, tapi enggak mau hijrah. Kenapa? Karena harta. Lebih mengedepankan harta dan anaknya. Hati-hati nih barakallahu fiik. Nah, jadi hijrah itu luar biasa pahalanya. Berat memang, tapi luar biasa. Falamma kharajal musyrikun, lihat ini. Kemudian tatkala orang-orang musyrikin keluar ila Badr, keluar menuju perang Badr. Ternyata apa? Kaum muslimin dipaksa ikut. Perhatikan ini. Nah, ketika orang musyrikin keluar perang Badr, na'am kharaju bihim ma'ahum bi ghairi ikhtiyarihim. Lihat ini. Orang-orang muslimin keluar bersama orang musyrikin, bersama mereka bukan karena keinginan mereka, dipaksa. Dipaksa, orang lemah, dipaksa. Nah, wa alzamuhum bil khuruj ma'ahum, dan mereka orang musyrikin memaksa mereka, mengharuskan mereka untuk keluar bersama mereka. Lihat, tadi gini, ketika kaum musyrikin ke barakallahu fi perang Badr, itu ada kaum muslimin yang di kota Mekah lemah, mereka dipaksa untuk keluar, ikut keluar. Otomatis campur di situ. Nah, karena bercampurnya kaum muslimin yang bersama Rasulullah alaihi wasallam berperang, terbunuhlah orang-orang muslimin yang bersama orang musyrikin tadi itu. Nah, kita lihat. Summa lamma daratil ma'rakah, kemudian ketika barakallahu fiik mulai terjadi peperangan, ma'rakah itu medan peperangan, sudah mulai peperangan terjadi. Qutila unasun minhum, sekelompok manusia dari kalangan mereka terbunuh, wa hum fi safil kuffar, dalam keadaan mereka di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah barisan orang-orang kafir. Kaum muslimin dipaksa untuk ikut keluar perang Badr. Kemudian pasukan Rasulullah alaihi wasallam perang melawan mereka. Terbunuhlah kaum muslimin yang apa? Yang dipaksa oleh orang kafir untuk apa? Di saf mereka tadi. Walam ya'lam, lihat. Walam ya'lam muslimun bihim. Kaum muslimin enggak tahu kalau mereka ada di situ. Falamma 'alimal muslimun bihim nadimu. Lihat ini. Tatkala kaum muslimin tahu kalau ternyata ada kaum muslimin juga di tengah-tengah orang kafir, kok terbunuh, akhirnya nadimu, apa nadimu? Menyesal. Menyesal akhirnya. Faqalu, mereka mengatakan, qatalna ikhwanana, kita membunuh saudara-saudara kita. Kami membunuh saudara-saudara kami. Fa anzalallahu hadhil ayah, kemudian Allah turunkan ayat ini, innal ladzina tawaffahumul malaika dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Ini ayatnya, perhatikan. Sesungguhnya orang-orang yang para malaikat mematikan mereka, mereka mendolimi diri mereka. Kenapa? Suruh hijrah enggak mau. Paham belum? Suruh hijrah enggak mau, begitu ada peperangan, dipaksa oleh orang musyrikin untuk ikut. Akhirnya ketika kaum muslimin melawan mereka, terbunuhlah kaum muslimin bersama orang-orang musyrikin. Nah, jadi enggak bisa salahkan juga, karena ketika perang Badr, ada enggak para malaikat yang ikut bantu perang? Ayo. Nah, barakallahu fiik. Makanya innal ladzina tawaffahumul malaikah. Mafhum? Nah, beda dengan perang Uhud. Kalau perang Uhud yang turun, yang bantu orang-orang musyrikin, setan pun ikut. Kalau perang Uhud, paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Perhatikan ya, berikutnya. Yakni mal watan alladzi antum fi. Negeri mana yang kalian berada di dalamnya? Ayu watan, negeri mana? Maqalu, tidaklah mereka mengatakan kaifa hanam. Maqalu, apa yang mereka ucapkan? Kaifa halukum fil iman, bagaimana keadaan kalian dalam masalah iman? Au ma yakinukum, apa keyakinan kalian? Mas'aluhum an hadza, lihat ini. Mereka tidak mengatakan, tidak nanya tentang ini. Wa inna mas'aluhum 'anil makan. Tapi yang ditanya oleh mereka tempatnya. Kalian tempat di mana tempatnya? Suruh hijrah kalau enggak mau ke mana? Bukankah bumi Allah itu luas? Kan sudah ada barakallahu fiik. Jawabannya kan, alam takun ardullah wasi'ah? Bukankah bumi Allah itu luas? Hijrahlah. Sudah disuruh awal mulanya, tapi enggak mau mereka. Lebih mengedepankan harta, kekayaan dan anak-anaknya situ. Allah musta'an. Kita lihat. Fima kuntum, pada bumi yang mana? Pada negeri yang mana kalian? Qalu, mereka mengatakan kunna mustad'afina fil ard, kami adalah orang-orang yang lemah di muka bumi. Padahal mereka ternyata apa? Hanya mengedepankan harta, anak dan juga negerinya. Enggak diterima. Walaupun awal mulanya apa, barakallahu fiik, sudah diperintahkan, tapi mereka tetap tidak mau hijrah. Allah musta'an. Kita baca
Dikit lagi, yakni ajbaruna 'alal khuruj bisababi dha'fina wa la naqdir an namtani'. Disimak itu ya. Maksudnya apa maksudnya barakallahu fiik? Mereka maksa kami, ajbaruna artinya mereka maksa kami, ajbaru artinya memaksa. Mereka memaksa kami untuk keluar dengan sebab lemahnya kami. Kami tidak mampu untuk apa? Menolak. Lihat, orang-orang muslimun yang tinggal di tengah-tengah orang kufar di Mekah waktu itu ketika dipaksa untuk ikut enggak berani nolak. Itulah maksudnya. Akhirnya terbunuh kan akhirnya. Naam. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah? Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, maka hijrahlah kalian di situ. Kana lakum manduhatun an hadza. Pada asalnya dahulu waktu itu kalian diberikan pilihan. Manduhat artinya pilihan. Dikasih pilihan. Manduhat artinya pilihan. Nah, seharusnya hijrah. Lau hajartum mislama hajara ikhwanukum lasalamtum min hadzal waqi'ah, ya kan? Kalau seandainya kalian hijrah sebagaimana hijrahnya saudara kalian, misalnya apa? Lasalamtum, misalnya kalian selamat min hadzal waqi'ah, dari tragedi atau kejadian ini. Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka yang tempat kembali neraka jahannam. Hadza wa'idun. Ini ancaman. Wasa'at masira. Dan yang mana neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Illa al-mustad'afin. Kecuali orang yang benar-benar lemah. Yang namanya manusia kan ada yang tua, ada yang sakit-sakitan, ada anak kecil, ada perempuan, itu dianggap orang-orang yang lemah. Perhatikan ya. Nah, illal mustad'afin, kecuali orang yang lemah. Alladzina la yaqdiruna 'alal hijrah, yang mereka tidak mampu untuk hijrah. Wa baqau fi biladil syirik, yang mereka masih tersisa di negeri syirik, li'annahum ma yaqdiruna 'alal hijrah, dikarenakan mereka apa? Memang tidak mampu untuk hijrah. Lihat ayatnya, illal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan, kecuali orang-orang yang tidak mampu, yang lemah dari kalangan lelaki, wanita dan anak-anak. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, mereka tidak mampu untuk menempuh perjalanan hijrah dan juga tidak mampu untuk apa? Nah, melakukan perjalanan tersebut. Faulaika asallah, simak ya. Maka mereka semoga Allah an ya'fu anhum, memaafkan mereka. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura, maka sungguh Allah Ta'ala zat yang Maha mengampuni dan juga memaafkan. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah, dan barang siapa yang hijrah di jalan Allah, niscaya dia akan menjumpai di muka bumi ini ketenangan, keluasan. Hijrah, bebas nanti berhijrah. Mau adzan dipersilahkan, salat enggak diganggu, ya enggak? Mau zakat, masya Allah, salat Id enggak dipermasalahkan. Hijrah negara Islam, kita lihat. Wa man yakhrut min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, lihat. Barang siapa yang keluar dari rumahnya karena hijrah kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikul maut, kemudian tiba-tiba mati, kematian menghampirinya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan pahalanya di hadapan Allah Ta'ala. Wa kana Allahu ghafurar rahima, maka sungguh Allah Ta'ala zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadza fi sya'ni haula, ini adalah apa? Keadaan mereka. Wa hadhihi qissatun 'ajibatun wa 'azimah, dan ini kisah yang sangat mengharukan dan kisah yang sangat agung. Diperhatikan ya, kisah yang mengharukan dan kisah yang sangat 'azimah, agung. Anna haula'i ma'a islamihim wa sidqihim fil Islam. Perhatikan ini, bahwasanya mereka bersama keislaman mereka, jujurnya mereka terhadap agama Islam, lamma tarakul hijrah, lihat ini, tatkala mereka meninggalkan hijrah, enggak mau hijrah, min ghairi udrin, tanpa ada alasan, hasala alaihim hadzal wa'id, mereka mendapatkan ancaman ini, wa hadza taubih, dan mereka mendapatkan celaan ini, minal malaikah, lihat, mendapatkan celaan, ancaman dari malaikat. Lamma ja'at, yaitu tatkala datang, takbit arwahahum, ketika datang mencabut nyawa-nyawa mereka. Kalian dari mana? Kenapa kalian enggak hijrah? Bukankah bumi Allah itu luas? Perhatikan, bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kalian enggak mau hijrah? Dari mana kalian? Ditanya. Fadalla ala annahu la yajuzu lil muwahhid al muslim. Penting ini. Ini menunjukkan bahwasanya enggak boleh bagi seorang muwahhid. Siapa itu muwahhid? Ahli tauhid. Diperhatikan ini ya. Enggak boleh bagi seorang muwahhid muslim an yatasahala bihadzal amr, bermudah-mudahan dalam perkara ini. Wa an yakuna ma'al musyrikin, kemudian bersama kaum musyrikin, walau min ghairi mahabbatin lahum, walaupun enggak cinta dengan mereka. Sengaja ngumpul nimbrung di tengah-tengah kaum musyrikin, walaupun enggak cinta dengan mereka, enggak layak. Lakin mahabbatun limalihi aw waladihi aw baitihi, lihat ini. Akan tapi
Nah, barakallahu fiik, dikarenakan cintanya dia terhadap hartanya, anaknya dan rumahnya, itu pengaruh juga. Nah, al-ghadzalik qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu. Artinya, katakanlah jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta-harta kalian, itu yang kalian inginkan, dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerusakannya dan kebangkrutannya, dan tempat-tempat yang kalian inginkan lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan juga jihad fi sabilillah, kalian melebihkan cinta terhadap harta tadi, fatarabbasu. Apa artinya fatarabbasu? Yakni intadiru, tunggulah hatta ya'ti Allah bi amri, sampai datang barakallahu fik ancaman Allah taala. Hada wa'idun syadid. Paham ya? Sampai datang keputusan Allah taala, maksudnya apa? Hukuman dari Allah taala. Hada wa'idun syadid, ini adalah ancaman yang keras. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah taala tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Fala yajuzu taqdimu mahabbatil amwal wal aulad ala ta'atillahi azza wa jalla. Penting ini, di garis ini. Perhatikan di garis. Maka enggak diperbolehkan mendahulukan cintanya terhadap harta dan anak-anaknya daripada ketaatan kepada Allah taala. Enggak boleh ya, mengedepankan cintanya terhadap harta dan anak-anaknya dibanding ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal hijrah, dan juga lebih mengedepankan cintanya kepada harta dan anaknya daripada hijrah. Wal jihad fi sabilillah, dan lebih mengedepankan cintanya terhadap harta dan anak-anaknya daripada jihad fi sabilillah. Wal katsir minan nas yaqra'una hadhil ayah wa la yatadabbarunaha, dan kebanyakan manusia membaca ayat ini tapi tidak merenungi dan tidak mentadabburi. Kesimpulannya, barakallahu fiik, hijrah termasuk keutamaan, termasuk amalan yang sangat agung, keutamanya besar, dan barakallahu fiik, pahalanya juga luar biasa. Oleh karena itu jangan sampai kita lebih mengedepankan rusaknya agama kita demi harta, demi dunia, sehingga ancaman mengenai diri kita. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, walhamdulillahirabbil alamin.